Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silahkan duduk. Murni, Ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi. Yang lain yaitu Mayor Bahri. Suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan kepada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Dari 30 tahun. Yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hukum. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan Nyonya dengan saudara Bahri yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Yang saya sampaikan hanya sebuah kesimpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta Nona padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian itu tidak penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda zaman sekarang dalam bercinta, lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian dia menikah dengan saudara Bahri. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain. Saingannya. Perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobral cinta yang pindah dengan mudah dari laki satu ke laki yang lain, penjual mulut manis, pendusta, bohong, dasar orang munafik. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela yang terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum teruskan. untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki
tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur dulu. Benih-benih serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan masih melindungi saya. Bermalam-malam, saya berjuang melawan keinginan saya. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakannya. Tapi saya seorang perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan pada seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati, siapa tahu saya bisa belajar mencintai dia. Karena ia adalah lelaki yang baik dan setia. Ia juga mencintai Andreas. Tidak pernah satu kata pun yang keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Andreas. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Andreas. Mula-mula saya mengira saya mencintai seorang laki-laki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang laki-laki. Lalu di mana tempat Anwar? Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan, mendengar sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi kalian. Menjadi soal, di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus, yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar dan atau baca di koran. Tetapi setiap kata dibebani rasa yang penuh dari suka duka kehidupan bermesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa koran jadi milik pengadilan. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu. Yang Mulia, yang saya ingin buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikenal dengan Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang Mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang diucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya. Nyonya tidak mungkin lupa. Yang Mulia, boleh saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang dapat menyelamatkan saya. Sekarang soalnya jelas-jelas kata yang menjadi niat tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Dia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan dirinya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya.
Saya minta supaya Yang Mulia Sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semua yang ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukanlah seorang yang melakukan tugas, tapi ia adalah seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis Hakim Yang Mulia, kini sampailah pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat diketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari seorang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin Majelis Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan membuat keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat.